Halo Suzuki Mobil Family. Ada yang dada-dada siapa ya? Nih Yuli kali ini kedatangan tamu spesial sekaligus supervisor di Suzuki Sejahtera Boda Trada Sawangan. Coba kenalkan siapa namanya? Halo Suzuki Family. Di samping Yuli ada namanya Om Ben. Om Ben, terkenalnya dengan Om Ben ya. Ayo siapa yang kenal Suzuki Mobil Family, yang nonton ini pasti kenal dong. Katanya sudah jadi sudah jadi di marketing Suzuki itu selama 22 tahun. Bener Pak? Betul, sudah jadi fosil Suzuki. Nah, kali ini nih Yuli mau ngebahas, mungkin awal-awalnya nih Yuli mau ngebahas kan perbedaan umur kita beda jauh nih Pak. Mungkin kalau Yuli masuk di Suzuki ini baru 4 tahunan lah. Kalau Pak Benny sendiri kan sudah hampir 22 tahun. 22 tahun. Nah, otomatis yang paling membedakan zaman generasi sekarang sama zaman generasi dulu kan mungkin dari proses pengajuan kredit mobil nih. Betul. Nah, kalau kira-kira zaman sekarang kan Yuli menurutnya sih proses pengajuan kredit mobil agak ribet ya. Kalau pada zamannya Pak Benny dulu mungkin 2 tahun berapa tuh Pak Benny kira-kira tuh? Dulu tahun 2000 ya Yul. Tahun 2000 itu ya proses pengajuan kredit mau gampang banget. Piye? Gampang, kita cuman ya ngirim data-data standar, tidak ada pengecekan BI, SLIK. APPI kan dulu tahun 2000 belum ada. Jadi yang penting surveyor kreditnya cocok ya kan, ketemu konsumen karakternya oke, ya yang lain-lain tinggal dibantu jadi PO beres. Nah, kalau sekarang kan semuanya sudah serba sistem online yuk. Nah, jadi, gimana? Nah, kalau sekarang nih ya Suzuki Family untuk pengajuan kredit itu semuanya harus serba online. Sesuai dengan aslinya gitu, nggak bisa kita salesman bantu. Kalau dulu kan iklan kita kan tenang Pak, data bisa dibantu gitu kan. Iya betul. Ya kalau sekarang apa adanya. Ya apa adanya, kita istilahnya bantu dari keringat kita aja. Tapi kalau untuk hasil ya semua tergantung dari pihak data yang dipunya sama konsumen gitu yuk. Nah, salah satu untuk penunjang untuk pengajuan kredit itu tuh data di awalnya tuh apa sih Pak sebenarnya? Kalau data-data kredit itu sama antara dulu sama sekarang ya. Pertama kan KTP suami istri, kemudian kartu keluarga. Cuman bedanya kalau dulu tidak pakai NPWP, sekarang plus NPWP. Kemudian rekening tabungan 3 bulan terakhir. Kemudian slip gaji kalau si konsumen adalah karyawan. Dan kalau konsumen adalah seorang pengusaha wira swasta, berarti kan bukti-bukti usaha atau bukti-bukti perusahaan seperti itu yuk. Nah, yang berbeda kalau secara data hanya di NPWP. Nah kalau sebenarnya kan kita minjem uang ke mana, ke leasing istilahnya gitu ya Pak ya. Berarti kan di leasing ini butuh kayak data-data penunjang pengecekan yang di awal tadi kayak Bapak bilang, seperti ada SLIK, terus habis itu ada apalagi tadi BI checking. Nah, SLIK itu sebenarnya untuk Suzuki Mobil Family mungkin ada yang kurang mengerti kali ya. Arti kepanjangan SLIK itu apa sih Pak? Yuli sebenarnya juga nggak tahu sih, pura-pura nanya aja sebenarnya. Ya begini ya Yul. Jadi kalau zaman dulu kan kita tidak ada pengecekan SLIK ya. Kalau sekarang kan semuanya harus melalui proses SLIK. Sebelum SLIK itu ada namanya BI checking. Kalau BI checking itu kan prosesnya melalui Bank Indonesia. Kalau sekarang SLIK itu yang menanganin OJK gitu Yul. Jadi OJK itu punya SLIK yang kalau tadi Yuli nanya kepanjangan kan sistem layanan informasi keuangan itu SLIK. Nah, kalau pengecekannya sendiri itu berapa hari kah, berapa jam kah gitu sih Pak sebenarnya kalau misalkan Yuli mau pengajuan kredit mobil ya? Jadi gini Yul, kalau misalnya ada konsumen nih, contohnya Yuli nih mau beli mobil, ya udah Yuli kirim nih data PWA ke salesman-nya, KTP, kakak, KTP suami istri sama kakak, dikirim ke salesman, nanti salesman ya teruskan ke perusahaan finance-nya. Nah biasanya kalau pengecekan pagi itu sore sudah ada hasilnya Yul. Oh berarti gitu. Termasuk cepet ya sekarang ya Pak ya sekarang? Itu 1 hari pasti sudah ada hasil. Oh gitu. Nah kalau misalkan setelah proses pengecekan itu terbilanglah Yuli mungkin bukan data-datanya jatuhnya kayak apa ya, kayak misalkan ternyata di SLIK-nya Yuli tuh keluar istilahnya kayak
datanya jelek, bukan data jelek, kayak lebih ke call kali ya Pak ya. Call 1 atau call 2, call 3, call 4, call 5. Nah, Yuli bisa terbilang bisa lanjut proses pengajuan kredit nggak? Taruhlah misalkan Yuli pembiayaannya itu di call 2 nih. Call 2 itu termasuk masih bisa aman nggak untuk lanjut proses kredit, atau dari pihak salesman ya, maaf Mbak, ininya utangnya banyak banget nih, jadi nggak bisa diproses gitu. Oke. Jadi gini Yul, jadi kalau hasil dari pengecekan SLIK itu di leasing biasanya keluar 3 kategori. Yang pertama konsumen dengan risiko rendah, konsumen dengan risiko sedang, kemudian konsumen dengan risiko tinggi. Oke. Kalau tadi contoh Yuli, misalnya muncul call 2. Jadi call itu kan ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 sama WO gitu ya. Itu yang paling parah ya Pak ya? Yang paling parah. Oke, nggak usah dibahas lah. Kita ngebicaranya yang call 1, call 2, call 3-nya. Nah, Ya, jadi kalau yang dibilang risiko rendah itu dari hasil pengecekan suami istri itu ada pinjaman tapi lancar, tidak ada satu keterlambatan pun. Jadi itu dia istilahnya tidak ada call gitu ya, call 1 atau mungkin istilahnya call 1. Nah, ketika ada call 2 artinya dia ada angsuran berjalan yang mungkin ada keterlambatan hari. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai risiko sedang. Misalnya dengan keterlambatan hari, kemudian dia ternyata secara penghasilan dia dibandingkan dengan hutang itu beda-beda tipis gitu. Jadi itu ada risiko namanya risiko sedang. Itu kalau risiko yang tinggi itu artinya mungkin secara histori perbankan dia ada call 4, call 5 gitu kan, atau mungkin WO ya itu masuk kategori yang risiko tinggi. Biasanya leasing akan menolak nih data-data yang masuk risiko tinggi. Oke, nah berarti Yuli lebih baik ketika ada di posisi di call 4, mungkin call 5 kali ya. Apakah Yuli harus ngelunasin utang-utang Yuli di sebelumnya atau gimana tuh Pak? Iya betul. Jadi kalau untuk ketika data kita dicek di SLIK dan hasilnya adalah resiko tinggi atau mungkin kita punya call 4 dan call 5, itu kita bisa melanjutkan proses kredit kita dengan cara ya ada 2 nih Yul. Yang pertama kita melakukan pelunasan dari histori tersebut. Tapi ketika kitanya berkeberatan untuk melakukan pelunasan, berarti pilihan kedua adalah menaikkan DP-nya kita gitu. Jadi leasing biasanya akan meminta DP-nya diperbesar seperti itu Yul. Tetap ya, kalau misalkan Yuli punya histori kredit yang di sebelumnya, Yuli bisa melunaskan dulu, dan Yuli mungkin menunjukkan bukti pelunasannya, bisa tetap lanjut kredit Pak kalau misalnya itu. Betul. Jadi gini, kalau di OJK itu ketika kita melakukan pelunasan, bukti lunas itu akan kita tunjukkan atau kita kirim kepada leasing. Yang kita akan melakukan pembiayaan ya? Betul, tapi secara catatan di perbankannya, di SLIK-nya itu dia tetap akan muncul sampai kurun waktu gitu Jul. Kalau nggak salah antara 3 sampai 6 bulan itu baru bersih. Tapi untuk proses ke leasingnya kita hanya menunjukkan ini saya sudah menunjukkan bukti lunas, surat lunas ya. Tapi dengan jaminan nggak akan naik DP, mungkin bisa jadi ya Pak ya? Betul, seperti itu Yul. Oke. Nah, untuk Suzuki Mobil Family ini info sesi kali ini mungkin kali ya untuk pembiayaan kreditnya, tentang pembiayaan kredit yang lumayan rumit. Enggak lumayan rumit sih, kalau misalkan data-datanya emang lengkap dan pembiayaan kredit histori sebelum-sebelumnya aman ya, pasti akan permudah ya Pak saat pengajuan kreditnya ya Pak. Ya betul ya. Ya kan artinya semuanya kan membutuhkan Yul. Leasing juga butuh pembiayaan, kita sebagai dealer juga butuh penjualan, konsumen juga butuh menikmati kendaraan baru kan. Jadi pasti dari 3 pihak ini semuanya akan berusaha mengupayakan bagaimana caranya supaya bisa terjadi PO gitu. PO, pelunasan DP, mobil kirim ya Pak. Kirim. Kira-kira nih Pak Benny sendiri, mumpung lagi di video ini nih, kira-kira mau menyampaikan Suzuki Mobil Family nggak apa ya? Misalkan kiat-kiatnya atau saat mau pengajuan kredit lebih baiknya tuh bagaimana gitu. Daripada nanti kita sudah tanda jadi atau sudah pengecekan SLIK, mengumpulkan data, taunya hasilnya zonk, semuanya kan nggak enak juga untuk ke customer gitu kan. Suzuki Family, jadi kalau saran-saran dari kita nih sebagai sales konsultan gitu kepada Bapak Ibu calon pembeli itu, yang paling baik dan yang paling praktis adalah kita melakukan dulu proses SLIK pengecekan.
Bapak Ibu nggak usah ragu untuk mengirimkan data-data kepada salesman Suzuki itu KTP KK. Kemudian kita lakukan 1 hari pengecekan. Setelah sliknya muncul, nanti kita bisa lakukan analisa. Kalau memang masih memungkinkan untuk dilanjut, ya kita berarti proses tanda jadi Yul. Oh gitu. Nah, dari situ biasanya prosesnya akan lebih cepat. Baik. Gitu. Nah, penting banget ini kayaknya info kali ini tuh harus benar-benar ditonton sama Suzuki Mobil Family yang di sekitar subscribernya ya. Nah, Pak Benny, terima kasih banyak ya sudah menemaniku kali ini sih. Aku jadi deg-deg gimana gitu kan. Saya juga deg-deg. Pertama kali banget dong guys. Sama atasan, kemarin-kemarin kan udah sama Pak Riza, terus sama Pak Oman. Oke, mungkin next sesinya kali sama Pak Oman bakal ngebahas servis lagi, atau enggak next seksinya lagi bisa sama Pak Benny lagi, mungkin ngebahasnya yang lebih seru-seru lagi kali ya Pak Benny ya. Siap. Siap. Oke Pak Benny, makasih banyak ya udah mampir melipir malam-malam ke Suzuki Mobil Sawangan, Sejahtera Borat Rada Sawangan. Bye bye Suzuki Mobil Family.